Sama, kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus pandai memaafkan. Sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat yang ke-22. Bahkan ada kisahnya ini, kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq dan Mistah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-22. "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah." Janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan harta di antara kalian dan kelapangan hidup, jangan sampai bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau kepada orang yang berhijrah di jalan Allah. Jangan sampai dia mengatakan wallahi saya tidak akan bantu si fulan lagi. Jangan. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada kepada orang yang berbuat kesalahan. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apa kalian tidak senang? Apa kalian tidak ingin diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha memberi ampunan dan Maha penyayang. Ini kisahnya tentang Mistah. Mistah ini salah seorang kerabat Abu Bakar As-Siddiq. Dia orang miskin, orang yang termasuk orang du'afa, dan selalu disantuni oleh Abu Bakar As-Siddiq. Terus diberikan santunan, dipeliharalah gitu. Namun ketika terjadi kisah fitnah yang menimpa Ibunda Aisyah, kita tahu Ibunda Aisyah pernah dituduh berselingkuh. Kemudian isunya itu disebarkan oleh tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebagian orang-orang beriman ada yang termakan oleh isu ini, ikut-ikutan menggibah. Nah, salah satunya adalah Mistah. Padahal Mistah ini dia disantuni oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika turun pembelaan Allah Subhanahu wa taala, panjang lebar Allah menyucikan namanya Aisyah radhiyallahu taala anha dalam surat An-Nur. Abu Bakar As-Siddiq itu saking keselnya kepada Mistah ini, dia bersumpah, saya enggak akan ngasih santunan lagi kepada Mistah. Maka Allah menurunkan ayat ini, memberikan teguran, tapi tegurannya secara umum. Setelah turun ayat ini, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memberikan maaf dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian? Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Bala ya Rabbi uhibbu an taghfirali. Tentu saja ya Allah, aku sangat ingin mendapatkan ampunanmu. Maka Abu Bakar As-Siddiq membayar kafarah sumpahnya, kemudian kembali memberikan santunan kepada Mistah. Padahal Mistah ini dalam posisi sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal, menyakiti keluarga yang sudah menyantuni dia. Tapi lihat bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq, tunduk taatnya kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya mengamalkan Al-Qur'an, jemaah. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka adalah contoh terbaik dalam mengamalkan Al-Qur'an seketika tanpa menunggu waktu yang lama. Intinya adalah kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, maka kita harus bisa atau harus pandai memaafkan orang lain. Al-jaza min jinsil amal.